Zaman dulu sampai sekarang ya asam asam amino esensial untuk tanaman ya bentuknya seperti ini. Oh, ke pupuk hayatinya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, maka tanaman cabai itu adalah tanaman jangka menengah ya teman-teman. Artinya jangka menengah adalah tanaman yang selalu dipaksakan untuk selalu tumbuh tunas, kemudian tumbuh bunga dan bentil buah, dan kemudian tumbuh buah yang lebat seperti ini. Tetapi sebagaimana yang telah saya jelaskan juga, bahwa ketika kita melakukan proses perawatannya telat, maka ini tidak akan terjadi proses pembuahan yang lebat seperti ini. Artinya kita harus selalu konsisten dalam proses perawatan agar tanaman tersebut selalu tumbuh subur dan selalu berbuah lebat ya teman-teman. Terlebih ini adalah tanaman cabai rawit Pelita 8F1 2500 batang tanam usia 102 hari setelah tanam. Ya teman-teman, 102 hari setelah tanam ini pun meskipun keadaan kondisinya seperti ini, berbuah lebat semuanya setiap pohon, tetapi kita harus selalu konsisten dalam proses perawatan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan proses ya penyepraian dengan menggunakan ini ya teman-teman, pupuk organik cair. Nah, kemudian ini dosisnya berapa, kemudian harganya berapa, dan kemudian cara mengaplikasikannya seperti apa. Simak terus videonya sampai selesai. Dan kemudian setelah menggunakan ini pupuk organik cairnya, kita juga menggunakan Ambition atau asam amino. Jadi asam amino yang saya gunakan ini seperti ini. Ini kotor, bukan berarti ini, tapi ini masih baru ya teman-teman. Karena memang ini saya simpan lama di gudang. Nah, ini Ambition ya teman-teman atau asam amino. Dan kemudian untuk campurannya kembali saya menggunakan Manoharames yang mengandung boron 6,88%. Jadi ada yang menggunakan Karate Plus Boroni, ada yang menggunakan apa-apa yang merek-merek yang lain, itu silahkan ya teman-teman. Tetapi kalau saya ya sebagaimana yang saya telah jelaskan pada video sebelumnya, pastikan kita konsisten dalam menggunakan berbagai macam insektisida, fungisida, kemudian pelebat buah, kemudian yang lain sebagainya, agar nantinya kita tahu bahwa oh, kita menggunakan insektisida ini fungsinya seperti ini dan kemudian hasilnya seperti ini. Tidak fanatik terhadap suatu produk adalah hal yang bagus ya teman-teman, mencoba lebih baik. Tetapi ketika memang proses kualitas yang kita dapatkan dan kita lakukan itu memang sudah sesuai, sudah bagus, jadi konsisten dalam menggunakan suatu produk itu pun lebih bagus ya teman-teman. Jadi nantinya ke depan kalau kita sudah paham tentang suatu produk, maka hasilnya ketika kita melakukan proses penggunaannya kembali itu sudah tidak diragukan ya teman-teman. Saya tidak melarang teman-teman untuk menggunakan produk apapun selama itu bagus untuk tanaman, ya silahkan saja. Tetapi kenapa kemudian saya konsisten dalam menggunakan suatu produk, mencoba dalam menggunakan suatu produk, kita perbandingkan meskipun bahan aktifnya sama, meskipun bahannya sama, ternyata hasilnya pun nanti ke depan kita bisa bedakan tentunya ya teman-teman. Oke, kita lakukan proses penyepraian pada kesempatan hari ini dengan ketiga bahan aktif, yaitu ekstragen, Manoharames, dan kemudian asam amino atau orang-orang sering menyebutnya dengan Ambition ya teman-teman. Kita ke dosis, kita ke harga, dan kita ke manfaat nantinya ya teman-teman. Kita ke saung dulu. Meskipun ini tidak di lapangan langsung, tapi saya jelaskan di saung ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman selalu paham untuk proses budidaya tanaman cabai rawit nantinya agar berhasil ya teman-teman. Bukan sarjana pertanian saya, bukan pula ahli dalam bidang pertanian, tetapi jam terbang dan kemudian pengalaman yang saya dapatkan selama hampir 9 tahun budidaya tanaman cabai rawit dan terong. Maka ilmu yang saya tularkan bukan berarti mengajari, tetapi memang karena pengalaman yang saya lakukan pribadi, sehingga untuk proses tanaman yang saya miliki setiap tahun, setiap melakukan proses budidaya,
selalu jos ya teman-teman. Itu adalah jam terbang atau pengalaman. Nah, ini kan setiap pohon seperti ini. Jadi saran saya ya teman-teman, jangan dulu kita bertanya masalah, Om, Bang, kalau tanam sekian pohon dapatnya berapa kilo? Kalau tanam sekian pohon harganya nanti berapa rupiah? Itu adalah pengalaman atau pertanyaan yang sangat-sangat banyak sekali terlontar di kolom komentar saya ya teman-teman. Jadi saran saya adalah niatkan lillahi ta'ala untuk melakukan proses penanaman apapun, karena agribisnis ini adalah agribisnis yang memang mentalnya itu bukan mental macam-macam ya teman-teman. Artinya mentalnya sangat kuat. Karena melakukan proses pertanian itu bukan simsalabim kita jadi untung atau harganya untung, nanti harganya kebagian mahal atau murah. Tetapi proses pertanian ini adalah proses yang sangat rumit, yang cenderung nanti ke depannya ya, yang cenderung ke depannya itu tidak bisa diprediksi sama sekali. Tidak sedikit yang saya lihat, banyak teman-teman yang mengeluarkan modal bukan hanya puluh juta sampai ratus juta. Ketika kita mengalami proses penanaman cabai gagal, itu bisa hancur modalnya ya teman-teman, uang ratusan juta tersebut. Oleh karenanya maka dari mulai tahapan proses pengolahan lahan, terutama untuk proses pemilihan bibit, itu yang harus cenderung kita utamakan. Untuk masalah hasilnya, kalau kita melakukan proses penanaman yang baik dan benar sesuai dengan yang saya tutorialkan, maka insya Allah ke depan hasilnya akan bagus ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tanam dulu aja. Nanti untuk hasilnya, kalau sudah prosesnya benar, ke depan ini barulah kita bertanya masalah harga ya teman-teman. Karena memang sesuai prediksi, sebetulnya sudah saya prediksikan, lakukan proses penanaman di bulan 7, karena di bulan 11 dan di bulan 12 biasanya itu untuk proses tanaman horti itu memiliki kenaikan harga ya teman-teman. Karena kita belajar dari musim saja, karena Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, maka hal tersebutlah yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Biasanya karena di musim kemarau itu cenderung sentra-sentra pertanian itu berkurang karena diakibatkan dari musim kemarau, maka disitulah harga yang akan muncul dan nantinya harganya menjadi mahal ya teman-teman. Oke, kita langsung saja sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini, agar selalu perkembangan pucuk, perkembangan bunga, perkembangan bentil bunga, kemudian perkembangan buah sampai panen agar tetap selalu terjaga konsisten. Karena tanaman cabai itu tidak harus kita tinggalkan, tetapi tanaman cabai itu harus kita rawat, sama seperti merawat diri kita sendiri ya teman-teman. Singkatnya seperti itu kalau saya kategorikan. Apalagi bagi teman-teman yang ke kebunnya seminggu sekali atau 5 hari sekali, tanaman cabai itu adalah tanaman yang selalu kita cek ya teman-teman. Selalu kita cek kondisinya, keadaan tanamannya, perkembangannya seperti apa, karena disitulah kita akan melakukan proses penanganannya pun baik terhadap hama dan penyakit kita ketahui. Nah, kita ke dosis untuk ekstragen dulu. Untuk ekstragennya ini adalah pupuk organik cair, 1 tangki 16 liter. Teman-teman silahkan gunakan 2 tutup ya, 2 tutup ini kurang lebih kisaran antara 40 mili. Jadi 1 tutup itu 20 ml ya teman-teman. Jadi ini lebih banyak, lebih bagus, karena yang dikatakan pupuk hayati itu dia tidak overdosis. Semakin banyak akan semakin bagus, dan efeknya pun tidak langsung bisa terlihat, tetapi berangsur antara 1 minggu sampai 10 hari ya teman-teman. Ini untuk harga, kita ke harga ya teman-teman. Untuk harga di online shop, di toko shop ya teman-teman, ini kisaran antara Rp65.000 sampai rumah ini bisa jadi sekitar Rp75.000 per 1 botol.
dengan kemasan 500 ml atau setengah liter ya teman-teman. Tuh. Jadi manfaatnya nanti untuk pucuknya kan, ini tujuannya pucuk agar selalu berkembang bagus ya teman-teman, selalu tumbuh subur, dan bunga dan buahnya. Nah, dicampur dengan asam amino, dengan Ambition, ini adalah sama, akan lebih bagus efeknya, dampaknya. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan dengan pucuk mandek, kemudian pucuk tidak berkembang dengan baik, kemudian bunganya rontok. Ini sama saja ya teman-teman. Jadi nutrisi dari bawah terpenuhi, dari akar, kemudian di atasnya pun kita melakukan foliar dengan proses penyepraian agar nantinya jadi pucuk dan bunga dan buah itu pun stabil ya teman-teman. Jadi telat sedikit melakukan proses perawatan, cabai ya mandek. Dan terakhir ini Manoharames untuk kalsiumnya ya teman-teman. Kalsium plus boronnya. Kita menggunakan Manoharames, bisa menggunakan MKP, bisa menggunakan Karate plus boroni, bisa menggunakan Ultradap di spray. Itu silahkan ya teman-teman. Tergantung teman-teman pengalamannya masing-masing sudah menggunakan apa. Karena tadi kan saya sudah jelaskan konsisten terhadap suatu produk. Nah, untuk dosisnya, untuk dosis Manoharames ini per 16 liter air gunakan 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Ya teman-teman, 20 gram, 30 gram itu sudah bagus. Dan kemudian untuk Ambition atau asam aminonya itu per tangki kita gunakan 20 mili juga tidak apa-apa ya. Jadi rollingnya itu seminggu sekali, tetapi saran saya jika menggunakan kalsium, jika menggunakan pupuk organik cair, jika menggunakan pupuk hayati, itu jangan dicampur dengan insektisida ya teman-teman. Biarkan kita melakukan proses penyepraian itu selama 1 hari. Jadi hari berikutnya barulah kita menggunakan insektisida atau fungisida. Jadi untuk pelebat buah tidak boleh dicampur terlebih dahulu ya teman-teman. Itu agar hasilnya maksimal. Karena jika dicampur dengan insektisida, sebagaimana yang telah saya jelaskan, ini kan unsur hara hayati. Ketika kita melakukan proses pemberian insektisida, jadi unsur hara hayati ini akan mati ya teman-teman. Jadi agar tetap hidup untuk unsur hara hayatinya, kita spraykan ke tanaman kita, ya jangan dicampur dengan insektisida ya teman-teman. Untuk penyepraian insektisidanya hari berikutnya lah, besok-besok nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih telah menyimak video saya untuk pengecoran, ulangi, untuk penyepraian dengan menggunakan pupuk hayati ekstragen, Manoharames, dan asam amino ya teman-teman, agar pucuk, bunga dan buah tetap stabil ya teman-teman penyepraiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan jika dikoreksi pun silahkan di kolom komentar. Tetap semangat, tetap konsisten, saling menjaga, saling mendukung, support, karena setiap petani itu memiliki pengalamannya masing-masing. Jika bermanfaat silahkan ditiru, dan jika tidak bermanfaat silahkan abaikan saja. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, tetap konsisten. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.